Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video yang part ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau PAS untuk bab ketiga transformasi geometri khusus matematika kelas 9. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, ayo kita mulai pembahasan dari video ini. Nah, dalam video kali ini kita akan memulai soalnya dari soal nomor 15. Nah, di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. Suatu titik akan ditranslasikan dengan besar pergeseran yaitu 62. Artinya, ini digeser sebesar titik-titik. Nah, untuk mengetahui ini, jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini di materi translasi, penulisannya yang benar itu adalah AB ya. A di bagian atas dan B di bagian bawah. Ini adalah besar pergeseran. Jadi kalau kalian tidak tahu, ini adalah besar pergeseran pada proses transformasi translasi. Nah, di sini ini memiliki arti, A itu memiliki arti yang berbeda, B juga memiliki arti yang berbeda. Nah, di sini nilai A itu menandakan bahwa dia digeser ke arah kiri ataupun kanan. Jadi dia menandakan arah yang sumbu X, jadi ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kalau misalkan nilainya itu negatif, maka dia akan ke kiri. Nah, kalau misalkan nilai A-nya itu positif, maka dia akan bergerak ke kanan, seperti itu. Nah, kalau misalkan nilai B yang ada di bagian bawah itu menandakan dia arahnya adalah bawah dan atas. Bawah itu ketika nilainya di B ini adalah negatif, sedangkan dia ke atas kalau misalkan nilai B-nya adalah positif. Nah, di sini soalnya kan 62 ya. 62 itu artinya dia digeser 6 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke arah atas. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi 6 satuan ke kanan dan juga 2 satuan ke atas. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang mana? Ya, tepat sekali, opsi yang bagian B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 16 ini kalian diminta untuk menentukan rumus dari suatu refleksi suatu titik terhadap sumbu X. Bayangannya itu rumusnya apa gitu. Nah, untuk mengerjakan ini tentunya adik-adik harus menghafal terlebih dahulu kumpulan rumus. Kalau misalkan suatu titik A, B dicerminkan terhadap sesuatu. Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan tabel berikut ini. Jadi di tabel ini ada sebuah titik P, ya, koordinatnya adalah A, B, maka dicerminkan terhadap masing-masing yang ada di bagian tengah ini. Jadi tengah ini merupakan cerminnya. Jadi kalau misalkan cerminnya itu sumbu X, maka bayangannya adalah A, negatif B. Kalau cerminnya sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif A, B. Kalau dia dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah B, A. Nah, kalau misalkan dia cerminnya sebagai yang di bawah-bawah ini, maka dia sesuai dengan yang di sampingnya. Nah, tetapi karena yang ditanyakan di sini hanyalah yang dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita fokus di bagian yang sumbu X saja, yang ini. Maka jawaban dari soal nomor 16 ini itu adalah opsi yang mana? Ya, tepat, opsi yang C. Jadi ingat, untuk penulisan dari bayangan itu selalu ada aksen ya di sini. Kalau misalkan tidak ada aksen, itu jawabannya kurang tepat. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 16 adalah opsi C, A aksen A, negatif B. Semoga ada dipaham ya. Jangan lupa dihafal tabelnya. Nah, jadi soal nomor 17 ini kita diminta untuk menentukan hasil refleksi segitiga berwarna biru terhadap sumbu X yang paling tepat yang mana. Jadi untuk menyelesaikan ini tentunya kita harus menganalisa pilihan jawaban yang tersedia di nomor 17 ini. Kita mulai dari opsi bagian A. Kita lihat segitiga berwarna biru ini dicerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, karena yang diminta di sini adalah yang sumbu X, kita pastikan cerminnya itu haruslah sumbu X. Jadi kita lihat di sini ternyata cerminnya itu adalah garis yang ini. Garis ini itu adalah sumbu apa? Sumbu, ya benar, sumbu Y. Nah, karena dia sumbu Y, otomatis opsi yang A ini bukan jawabannya. Kita lanjut ke bagian B, masih sama. Garisnya itu yang digunakan tetap garis yang ini, garis yang ada di tengahnya. Berarti ini bukan juga jawabannya, karena yang diminta adalah yang sumbu X. Kita lihat opsi yang C dan opsi yang D. Nah, di sini baru tepat, garis yang digunakan sebagai cermin adalah garis di sumbu X. Jadi ini adalah sumbu X. Nah, ini juga di sumbu X. Tetapi kita akan memilih gambar bayangan yang paling sesuai dengan yang
terjadi. Nah, jadi yang kita akan cari adalah yang paling sesuai ketika kita letakkan segitiga biru di depan cermin. Nah, ternyata di sini yang paling tepat adalah opsi yang bagian C. Kenapa? Karena gambar yang ada di depan cermin itu bentuknya mirip, tetapi arahnya itu berlawanan. Sedangkan di opsi D itu gambarnya sama persis. Tidak mungkin kalau misalkan gambar di sebenarnya sebelum dicerminkan dan setelah dicerminkan itu tidak mungkin sama persis. Jadi ini opsi D otomatis salah, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Seperti itu. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 18 ini kita baca dulu soalnya bersama-sama yuk. Suatu bangun datar di koordinat kartesius yang mengalami rotasi tidak akan mengalami perubahan titik-titik. Nah, untuk mengetahui ini, di sini saya sudah sediakan sebuah gambar supaya kalian punya bayangan apa yang akan terjadi pada sebuah bangun datar ketika dilakukan proses rotasi. Coba perhatikan, di gambar ini kalian bisa lihat ada sebuah segitiga kuning yang dirotasi itu beberapa derajat ke arah kiri. Nah, hasilnya itu menjadi yang bagian bawah. Ini adalah hasil akhir, hasil. Nah, ini adalah posisi awal. Nah, kalian lihat di sini yang berubah apa saja. Jadi yang berubah itu kalian bisa amati. Di sini yang berubah hanyalah bentuknya atau posisinya kira-kira. Nah, yang benar adalah yang berubah adalah posisinya saja. Sedangkan untuk bentuk itu tidak berubah. Jadi yang tidak berubah itu adalah bentuknya. Jadi dia tetap berubah posisinya, tetapi bentuknya itu tetaplah sebuah segitiga yang sama. Jadi bentuknya itu tidak berubah. Kemudian kalau kalian perhatikan, luasnya juga masih sama karena bentuknya tidak berubah. Nah, di sini juga yang kedua yang tidak berubah adalah luasnya. Jadi luasnya tetap sama. Selanjutnya ukurannya, karena kalian lihat luasnya masih sama, pasti ukurannya juga haruslah tidak berubah. Sehingga yang berubah di sini hanyalah posisinya. Sedangkan yang tidak berubah itu ada 3, bentuk, luas, dan ukuran. Jadi kita cek di opsi pilihan jawaban, ternyata yang ada posisinya itu pasti salah. Jadi ini ada posisinya pasti salah, salah, salah. Sehingga yang benar adalah luas dan ukurannya yang tidak mengalami perubahan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 19 ini kita diberikan sebuah soal tentang proses dilatasi pada suatu titik. Yuk kita baca. Jika suatu titik N negatif 4,6 akan dilakukan proses dilatasi dengan besaran dilatasi yaitu O,6. Maka bayangan dari titik N adalah titik-titik. Nah, di sini kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan 0. 0 atau O? Ya, jadi di sini bacanya sebenarnya O bukan 0 ya. Di sini O ini adalah titik pusat 0,0. Jadi O ini artinya titik pusat 0,0. Jadi disingkat dengan O. Jadi O 0,0. Nah, sedangkan 6-nya ini adalah skala perbesaran yang terjadi di proses dilatasi kali ini. Nah, untuk rumusnya untuk menentukan bayangan dari suatu titik yang dilakukan proses dilatasi adalah sebagai berikut. Jadi kalau ada titik N negatif 4,6, maka proses dilatasi dari titik pusat O, skalanya 6 itu adalah sebagai berikut. N aksen itu kita kalikan skala dengan nilai dari masing-masing koordinat titiknya. Berarti kan di sini skalanya adalah 6 ya. Maka 6 itu kita kalikan dengan yang ini. Ini kita kalikan dengan 6. Berarti dalam kurung negatif 4. Kemudian taruh tanda koma. Kemudian 6 dari skala kita jadikan pengali lagi. Ingat, jadi pengali di bagian sini. Berarti 6 dikali dengan 6 yang dari sini lagi. Maka di sini kita tulis 6 kali 6. Sehingga jawabannya yang tepat adalah N aksen. 6 kali negatif 4 adalah negatif 24. 6 kali 6 adalah 36. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang mana? Perhatikan harus ada aksennya ya. Di sini di pilihan gandanya ada pengecoh. Ada yang ada aksennya, ada yang tidak ada. Jadi pilihlah yang ada aksennya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang D. Ini adalah jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal nomor 20 ini kita diberikan sebuah gambar, sebuah layang-layang ABCD.
Jadi kita baca dulu ya. Jika layang-layang ABCD di atas dilakukan proses rotasi terhadap titik pusat O0,0 dengan sudut 270 derajat, maka letak bayangan dari layang-layang ABCD yang benar adalah titik-titik. Nah, di sini kalian harus perhatikan titik pusatnya itu adalah di tengah-tengah ya, di 0,0. Nah, di sini karena besar rotasinya adalah sebesar 270 derajat, kalau dia nilainya positif, maka arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kalau misalkan dia 90 dia ke sini, kalau dia 180 ke sini, kalau dia 270 dia akan mengarah ke sini. Ini adalah besarnya adalah positif 270 derajat. Jadi di opsi jawaban kalian cari gambarnya itu yang berwarna oranye di bagian sini di kuadran yang ada di lokasi tanda panahnya ini. Jadi di sini otomatis C dan D itu salah. Nah, kalian tinggal lihat deh yang mana kira-kira di antara A dan B yang merupakan gambarnya. Jadi ternyata dari opsi A dan B itu yang salah pastilah yang opsi A. Ini nggak mungkin dia gambarnya sama persis dengan gambar sebelum dirotasi. Karena ketika suatu benda dirotasi tentu dia posisi ABCD-nya itu akan berputar arahnya jadi terputar, bentuknya jadi agak tidak seperti semula. Awalnya dia menghadap ke atas, bagian B-nya pasti dia tidak mungkin B-nya itu menghadap ke atas juga. Pastilah benar yang ini, opsi yang B tentunya. Seperti itu, semoga logika kalian dalam memutar suatu bangun datar untuk soal seperti ini bisa bekerja seperti yang saya jelaskan. Oke, kalau misalkan agak bingung-bingung silahkan komentar di bawah ya. Nah, jadi itu dia tadi part ketiga dari pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika kelas 9 kali ini. Jadi kalau misalkan kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.